Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Pratama. Di sini saya akan membahas dan menyajikan jawaban saya terkait dengan UAS dari Pendidikan Pancasila ya. Oke. Nomor satu yaitu terkait dengan penjelasan dari falsafah Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa yang disertai dengan contoh kehidupan kita dan masyarakat gitu ya. Kemudian menjelaskan Pancasila sebagai filsafat gitu ya, sebagai bangsa yang besar. Salah satu tantangan bangsa Indonesianya juga dalam mewujudkan hal tersebut itu apa, kita harus menjelaskan. Oke. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah hidup. Artinya adalah Pancasila ini bukan dijadikan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi kita jadikan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara gitu. Dan untuk contoh-contoh kehidupannya dalam bermasyarakat itu, yang pertama adalah kita melakukan toleransi antar sesama warga gitu kan, mengikuti kegiatan RT atau RW seperti bersih-bersih lingkungan, gotong royong, dan lain-lain, ataupun ikut dalam rapat warga ketika ada hal yang memang harus dimusyawarahkan gitu ya. Itu untuk lingkungan masyarakat. Dan kemudian untuk lingkungan tempat kerja, contohnya adalah tempat saya kerja adalah salah satu perusahaan manufaktur PMA Jepang. Kita harus bisa melakukan kerjasama yang baik gitu ya antar departemen. Walaupun beda departemen, kita harus dapat menjalin komunikasi yang baik gitu kan, bekerja dengan baik juga. Kemudian selalu melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan keputusan gitu, apalagi yang akan berdampak kepada orang banyak gitu. Kemudian kita juga harus berperilaku yang adil gitu ya di tempat kerja, baik itu ke orang yang memiliki perbedaan agama, suku, budaya, ataupun beda ras, ataupun beda negara gitu ya, karena kan ada orang Jepangnya juga. Nah, kita lanjut ke jawaban B, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Artinya adalah Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan nggak bisa kasarnya nggak bisa dipisah-pisah gitu ya, antara nilai 1 sampai ke nilai kelimanya itu. Nah, uh, apa namanya tantangan yang menurut saya jadi salah satu tantangan terberat untuk menjalankan filsafat Pancasila ini untuk menjadi sebuah satu kesatuan dan persatuan adalah uh, apa namanya hmm, ini ya yang harus dilakukan untuk melawan tantangannya itu, yaitu yang pertama adalah memperkuat pendidikan dari Pancasilanya itu sendiri ya. Sejak dini apalagi, karena supaya dari kecil kita tuh sudah dipupuk kebiasaan agar memiliki rasa pendidikan Pancasila dan kebangsaan yang kuat gitu, sehingga nilai persatuan pun jadi tinggi. Kemudian yaitu menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dengan cara yang bermusyawarah, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya pemaksaan, dan ini juga cukup sulit ya untuk dilakukan. Makanya kita harus dapat melakukan hal tersebut dengan baik dan benar supaya persatuan dan Pancasila secara filsafat ini dapat terwujud gitu. Kemudian yaitu meminimalisir kesenjangan daerah. Nah, ini menjadi salah satu contoh ya terkait dengan kesenjangan daerah. Misal daerah A keluarganya pada bahagia, kemudian daerah B malah pada miskin, pada susah gitu ya hidupnya. Nah, ini juga jadi tantangan, dan kita harus dapat melakukan seenggaknya pemerintah gitu ya harus dapat membantu untuk meminimalisir kesenjangan daerah tersebut supaya tidak adanya rasa dikucilkan ataupun merasa tidak adil gitu terhadap pemerintah. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu definisi ideologi liberalisme kapitalisme, dan apakah liberalisme kapitalisme ini bertentangan dengan Pancasila. Kita kasih contohnya. Oke, ideologi ini kita definisinya dulu ya. Ideologi ini merupakan ide, gagasan, ataupun konsep gitu ya, yang sifatnya sistematis untuk mengatur bagaimana masyarakat itu menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, ideologi ini sangat kuat ya kaitannya dengan politik, sosial, budaya gitu. Karena memang tadi ya itu sebagai aturan utama untuk mengatur kehidupannya. Kemudian liberalisme ya benar. Liberalisme kapitalisme ini merupakan salah satu bentuk dari ideologi yang diambil dari dua kata. Yang pertama yaitu liberalisme, suatu ideologi yang mengedepankan individualisme, kebebasan individu untuk melakukan apapun itu, karena hak individu di atas segalanya ya untuk liberalisme. Kemudian kata kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme ini adalah sebuah konsep ekonomi di mana
dasar dari ekonominya tersebut adalah pasar bebas ya, sehingga ya siapapun yang menjalankan ekonomi, eh, baik itu individu ataupun dalam skala yang besar, dapat menjalankan pasar bebas ini dengan mudah gitu ya. Tidak ada campur tangannya dengan pemerintah ataupun misalkan dibantu gitu ya oleh pemerintah. Nah, liberalisme kapitalisme ini menurut saya ada beberapa hal yang berkaitan dengan Pancasila gitu ya, sejalan, adapun juga yang bertentangan. Karena salah satu contohnya yang berkaitan gitu ya dengan Pancasila itu adalah tentang hak gitu ya, tentang hak atau kebebasan untuk berpendapat bagi individu. Ini kan merupakan sebuah perwujudan dari sila keempat itu sendiri gitu, perwujudan dari sila keempat sendiri dan perwujudan dari sila kedua gitu, karena berkaitan dengan HAM. Kemudian selain daripada HAM tadi ya, kebebasan berpendapat, selama pendapat itu masih dalam taraf yang wajar gitu ya, dan memang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya ini sejalan nih dengan liberalisme. Tapi ada juga yang tidak sejalannya, yaitu tadi karena liberalisme ini menjunjung tinggi individualisme ya, bukan individualisme, lebih ke kepentingan individu gitu ya di atas segalanya. Maka eh, hal ini tuh bertentangan dengan Pancasila yang lebih mengedepankan kepentingan bersama gitu. Ya contohnya seperti sila keempat dan sila kelima itu kan sangat menonjolkan kepentingan bersama gitu. Beda dengan individualisme kapitalisme. Contohnya adalah di Amerika Serikat ya, mereka pakai liberalisme kapitalisme, dan untuk memang secara ekonomi maju gitu. Tapi kesenjangan daerahnya memang sangat tinggi ya di Amerika, karena banyak home crisis ataupun homeless juga banyak di sana. Nah kemudian kalau misalkan hal tersebut diterapkan di Indonesia ya, mungkin ya Indonesia juga ada kemungkinan mendapatkan kesenjangan daerah yang sangat tinggi ya. Apalagi ditambah Indonesia kan negara kepulauannya, itu juga jadi tantangan tersendiri gitu, yang lebih besar daripada di Amerika, karena Amerika kan satu land gitu ya, satu benua. Kemudian yang ketiga adalah tentang menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai dan sistem etika. Menurut saya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah diamalkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa atau bertanah air, dan berikan contohnya. Oke. Jadi Pancasila sebagai sistem nilai adalah seluruh silanya bersifat sebagai nilai-nilai dasar ya, atau universal. Jadi jika dijabarkan berarti bermakna nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu merupakan nilai yang universal yang sudah mencakup seluruh kebutuhan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Itu adalah arti dari Pancasila sebagai sistem nilai itu sendiri. Dan oleh karena itu, Pancasila ini harus selalu dijadikan acuan dalam melakukan pembuatan hukum ataupun peraturan yang baru. Dan segala hukum yang ada di Indonesia, segala hukum yang berjalan di Indonesia, baik itu UUD, UU, ataupun peraturan-peraturan daerah, semuanya harus berdasar pada Pancasila. Karena tadi ya, Pancasila itu adalah nilai yang universal yang sudah mencakup 5 nilai utama tadi. Maka dari itu, Pancasila ini disebut sebagai sistem nilai. Kemudian untuk sistem etika, ini menjelaskan bahwa sistem etika ini, nilai etika ini adalah Pancasila sebagai cara gitu ya untuk mengontrol etika seluruh masyarakatnya untuk melakukan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi nilai Pancasila ini dijadikan bisa dibilang pondasi utama dari etika dan moral setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu Pancasila ini disebut sebagai nilai sistem etika gitu kan. Karena ya tadi ya, sistem etikanya itu diambil dari nilai Pancasila yang 5 nilai utama tadi: ketuhanan, kemudian persatuan, keadilan sosial, kesejahteraan. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu terkait dengan makna Pancasila sebagai sumber hukum dan cita-cita hukum. Dalam praktiknya seringkali penegakan hukum tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Anda, apakah yang harus dilakukan dalam perbaikan? Oke. Jadi Pancasila ini merupakan sumber hukum. Ya, itu betul ya, karena memang
Tadi seperti dijelaskan sebelumnya, Pancasila ini sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Maka seluruh peraturan baik itu undang-undang maupun undang-undang dasar, peraturan presiden ataupun peraturan daerah apapun itu harus berdasar pada Pancasila. Nah, itu adalah arti dari makna Pancasila ini sebagai sumber hukum. Jadi semuanya harus berdasarkan dengan Pancasila. Nah, kemudian maksud dari cita-cita hukum ini, Pancasila sebagai cita-cita hukum ini adalah Pancasila ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Bisa dibilang apa ya? Tujuan idealnya hukum yang benar-benar bagus itu seperti apa sih? Ya hukum yang tergambarkan dan tercakup oleh Pancasila tadi. Itu adalah hukum yang ideal dan hukum yang dimimpikan oleh apa namanya? Sebuah pemerintahan di Indonesia gitu. Makanya disebut Pancasila ini sebagai cita-cita. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah penegakan hukum yang tidak sesuai ya dengan keinginan masyarakat adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Itu banyak sekali contohnya ya di Indonesia. Seperti contohnya yang saya sebutkan dalam jawaban adalah ada beberapa waktu lalu oknum-oknum polisi di daerah Kalimantan yang positif narkoba, tetapi hukumannya sangat mudah gitu ya, yaitu hanya disuruh sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu ini adalah kewajiban dasar sebagai orang Islam karena mereka adalah orang Islam. Maka dari itu menurut saya ini tidak adil gitu, karena ya pasti warga-warga lain pun akan berpikir sama demikian gitu ya, karena jika orang lain yang melakukan narkoba sudah pasti akan dipenjara, sudah pasti akan terkena denda, sanksi atau apapun itu gitu ya, sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ada beberapa hal nih yang perlu disesuaikan kembali supaya penerapan keadilan yang ada di Indonesia ini bisa lebih konsisten, baik itu uh, apa namanya, untuk perilaku hukum yang kecil, hukum yang besar, atau misalkan hukumnya juga jadi tidak pandang bulu gitu ya, mau ke siapapun, mau itu ke aparat, pejabat, ataupun misalkan warga biasa pun, semuanya harus sama rata sesuai dengan hukum yang berlaku gitu, bukan hanya formal di kertas aja. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.